Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya baik, kita lanjut materi kita. Ya sudah masuk di bab 2 program linier. Ya. 2.1 pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, jadi kita sudah masuk linier 2 variabel. 2 variabel di sini dikatakan karena sudah ada x dan y. X satu variabel, kalau ada y-nya berarti 2 variabel. Masalah 2.1. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia Rp25.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga belanjaan Santi tersebut? Ya, jadi perhatikan di sini 2 seragam sekolah dan 3 buku. Ya, jadi ini seragam sekolah, kita misalkan dia X. Ya, 2 seragam sekolah berarti 2X. 3 buku otomatis bukunya kita misalkan sebagai Y, jadi 3Y. Uangnya adalah 250. Ya. Jadi alternatif penyelesaiannya dengan memisalkan harga seragam sekolah ini sama dengan X dan harga buku sama dengan Y. Ya. Maka permasalahan di atas dapat dimodelkan sebagai berikut. Ya. Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku dan mendapatkan uang kembalian mempunyai arti 2X ditambah 3Y kecil atau kurang dari 250.000. Ini persamaan 2A. Perhatikan di sini kurang dari karena tidak boleh lebih karena uangnya cuma 250. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena kalau sama dengan otomatis 0, tidak ada kembali. Jadi dia harus lebih kecil atau kurang dari 250.000 belanjaannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaian 2A, ini kita pilih X dan Y yang memenuhi. Selengkapnya kita sajikan pada tabel berikut. Perhatikan di sini tabel 2.1 semua kemungkinan nilai X dan Y yang memenuhi 2X ditambah 3Y kurang dari 250.000. Perhatikan X, Y, 2X ditambah 3Y dan uang kembalian. Yang pertama ini X atau rupiahnya. Misalkan dia membeli 20.000 X tadi X ini adalah seragam sekolah, Y adalah buku jadi Y-nya buku 5.000 Jadi persamaan 2X ditambah 3Y kita bisa tentukan. Perhatikan kalau misalnya 2X ditambah 3Y berarti 2 seragam 2 dikali 20.000. Karena 20.000 ini per X 1X dan Y-nya ini 5.000 jadi 2 dikali 20.000 hasilnya 40.000, 3 dikali 5.000 hasilnya 15.000. Jadi jumlah belanjanya 55.000. Jadi di sini 2X ditambah 3Y 55.000. Jadi berapa uang kembaliannya? Otomatis 250 dikurang 55.000 hasilnya 195.000. Masih banyak kembaliannya. Coba kita yang kedua, misalkan X-nya 30.000 baju yang dibeli 30.000 Y-nya 6.000 jadi sama tadi. Jadi 2 dikali 30.000, 3 dikali 6.000
ini hasilnya 2 dikali 30 hasilnya 60.000, 3 dikali 6.000 hasilnya 18.000. Ya, jadi 60 ditambah 18 hasilnya 78.000. Jadi 2x ditambah y di sini adalah 78.000. Uang kembaliannya ya sama tadi, 250.000 dikurang 78.000. Jadi hasilnya 172.000. Ya, masih banyak kembalian. Ya. Yang kedua, harga baju seragam 40.000. Ya. Kalau misalnya dia lagi beli 2 ya, dan harga buku 10.000. Jadi 2 dikali 40.000 ditambah 3 dikali 30.000. Hasilnya 80.000 ditambah 30.000. Ya. Jadi jumlahnya 110.000. Ya, jadi 2x ditambah y-nya 110.000. Ya, jadi ini jumlah belanjaannya. Jadi uang kembaliannya ya 250.000 dikurang 110.000. Hasilnya 140.000. Ya, sama. Kalau misalnya harga bajunya lagi 50.000, ya. Harga bukunya 20.000. Ya. Jadi uangnya jumlah belanjanya 160.000, ya. Jadi uang kembaliannya 90.000. Ya, baik. Ya, Anda bisa lanjutkan misalnya di sini 60.000, di sini 30.000. Ya, berapa apabila 2x ditambah 3y-nya dan uang kembaliannya. Ya, sampai nanti kembaliannya tinggal sedikit sekali, ya. Atau kalau misalnya sudah dapat sama dengan 250.000 atau lebih, ya berarti itu tidak bisa lagi dibeli. Ya, baik, Anda insyaallah bisa dipahami. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, baik, kita lanjut materi kita. Masalah 2.2, ya, ini masih di bab 2 program linier, ya, pertidaksamaan linier 2 variabel. Ya, perhatikan, Parianto seorang petani di desa Magelang memiliki lahan berbentuk persegi panjang seluas 600 meter pangkat 2. Dia hendak menanam jagung dan kentang di lahan tersebut. Karena tidak selalu tersedia modal yang cukup, Parianto untuk memungkinkan untuk mengolah seluruh lahannya. Akan tetapi dia ingin lahannya lebih luas ditanami kentang. Tentukan luas lahan yang mungkin untuk ditanam jagung dan kentang. Jadi ini Parianto selalu lahannya yang luas itu ditanami kentang. Alternatif penyelesaian, misalkan P sama dengan luas lahan yang ditanami jagung. Perhatikan, ini P, Q luas lahan yang ditanami kentang. Ya. Dengan demikian, luas lahan yang ditanami jagung ditambah dengan luas lahan yang ditanami kentang kurang dari atau sama dengan 600 meter pangkat 2. Ya, jadi ini tidak boleh lebih 600. Kalau lebih 600 berarti ya kebunnya orang ditanami. Dan lahan yang ditanami kentang lebih luas dari lahan yang ditanami jagung. Ya. Secara matematik dituliskan P ditambah Q, ya, sini kecil atau sama dengan, ya, bisa juga kurang dari. Ya. Ini maksudnya P ditambah Q kurang dari atau sama dengan 600. Ya, maksudnya ini P ditambah Q tidak boleh lebih dari 600, harus kurang dari 600. Nah, P dan Q ini harus lebih besar dari P atau Q, ya, lebih dari P. Jika dan hanya jika Q dikurang P ini lebih dari 0. Ini persamaan 2C. Perhatikan tabel 2.2.
semua kemungkinan nilai P dan Q yang memenuhi P ditambah Q kurang dari atau sama dengan 600 dan Q dikurang P lebih dari 0. Maksudnya ini Q dikurang P harus lebih dari 0 ya. Ya, perhatikan di sini nilai P dan nilai Q. Di sini nilai P-nya 100, Q-nya 500. Ya. Jadi Q dikurang P harus besar dari 0 atau harus kurang dari ya, lebih dari 0. Jadi di sini 600 P ditambah Q. Perhatikan tabelnya. P-nya 200 ya, maksudnya tanaman yang ditanami jagung 200 meter pangkat 2 dan kentang 400 meter pangkat 2. Jadi jumlahnya 600. Nah, tidak boleh lebih ya. 250 untuk ditanami jagung ya, meter persegi ya. 300 meter persegi yang ditanami kentang. Perhatikan kentangnya selalu besar ya, karena tadi ini Pak Rianto selalu ingin kentangnya lebih banyak ya. Jadi P ditambah Q 550, otomatis ada 50 meter persegi yang tidak ditanami ya, karena modalnya tidak cukup. Perhatikan P nilai 250 meter persegi ya, berarti Q-nya 260 meter persegi ya. P ditambah Q sama dengan 510 meter persegi ya. Jadi di sini ada 90 meter persegi yang tidak ditanami ya. Dari persamaan ini tadi P ditambah Q ya kecil ya, ada sama dengan di sini kecil atau sama dengan 600 ya, atau kurang dari 600 ya. Contoh lain 260 ditambah 260 sama dengan 520 ya, ini sama, jadi tidak bisa ya. Kalau misalnya sama begini, kenapa tidak bisa ya, karena tadi ini Pak Rianto dia Q-nya selalu besar ya. Tanaman yang ditanami kentang itu selalu banyak dibanding tanaman yang ditanami jagung. Nah, kalau ini 290 ditambah 300 hasilnya 590. 100 ditambah 250 hasilnya 350. 70 ditambah 200 hasilnya 270. Di sini meter persegi ya. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini 590, otomatis dia tinggal 10 meter persegi yang tidak tertanami ya. Ini 350, berarti dia masih sisa 250 meter persegi yang tidak ditanami. Ya, seperti itu. Ya. Secara geometri, himpunan penyelesaian pertidaksamaan P ditambah Q kurang dari atau sama dengan 600 dan Q dikurang P lebih dari 0 ya, disajikan pada gambar berikutnya. Jadi perhatikan di sini Q dikurang P harus lebih dari 0. Ya, jadi perhatikan ya, dari 600 ya. Dari 600 dengan 600 ya, kita buat garisnya. Kita buat garis lurus ya. Di sini kita bisa ambil kelipatan 100, 100, 200, 300, 400, 500 dan 600 ya. Setelah itu ya, kita lihat lagi ya. Di sini kan nilai P dan di sini nilai Q ya. P-nya ini selalu lebih kecil dibanding nilai Q ya. P-nya ini selalu lebih kecil dibanding nilai Q ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, ini kan misalnya 200 nilai Q-nya ya, jadi sekitar di sini
nilai P ya, sekitar 180 atau 190. Nah, karena di sini Q dikurang P tidak boleh sama dengan Q dikurang P harus ya, lebih dari 0 atau harus lebih besar dari 0. Ya. Perhatikan daerah yang bersih atau daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi. Jadi ini daerah penyelesaian. Ya. Ini daerah yang memenuhi. Ini daerah yang bisa semua digunakan untuk menghitung nilai P dan Q. Ya. Kalau misalnya kayak di sini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Coba misalkan di sini 600, P-nya 600, nah, Q-nya juga 600, kan dia jumlahnya 1200, otomatis tidak bisa. Ya daerah sini. Ya. Daerah sini tidak bisa. Daerah di sini juga tidak bisa. Kenapa? Kalau misalkan kita P-nya 300, ya. Baru Q-nya juga di sini misalnya 300, kan dia sama. Nah, kan dia sama toh? Misalkan toh. Nah, berarti dia tidak bisa karena tidak boleh sama. Nah, Q-nya harus lebih besar. Ya, kita dapat mengambil suatu titik yang terdapat pada daerah penyelesaian. Misalnya titik 100,480. Maka menjadi pertidaksamaan P ditambah Q ya, kurang dari atau sama dengan 600 bernilai benar. Karena 100 ditambah 480 ini sama dengan 580. Ini kurang dari 600. Tentunya kita dapat menuliskan titik yang tak hingga banyaknya ya, yang terdapat di daerah penyelesaian dan memenuhi P ditambah Q kurang dari atau sama dengan 600 dan Q ya besar dari P atau Q lebih dari P. Ya, karena di sini Q-nya harus lebih dari P. Ya, jadi di sini titiknya banyak sekali ya. Di sini titiknya banyak sekali. Bisa kita ambil 299. Yang penting Q-nya lebih tinggi dibanding P. Dan tidak boleh melebihi jumlahnya dari 600. Ya baik, insya Allah bisa dipahami.